bersyukur dan bersukacita sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kasih sayang Tuhan. Amin. Kita tidak bisa balas cinta Tuhan, kebaikan Tuhan. Selalu kita mau datang bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Sore hari mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Biarlah kiranya ibadah sore hari ini Tuhan berkenan hadir dan menyatakan lawatannya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan, dalam ibadah raya kami, kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini, memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biar semua berjalan dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Dan tidak ada kuasa yang lain di tempat ini. Segala roh yang tidak berasal dari Tuhan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga hati dan pikiran roh kami bebas untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya ibadah raya kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya kami berjumpa dengan Engkau dan Engkau menjumpai kami semua masing-masing pribadi. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Dan dengan seluruh hidup yang terbaik, kami mau berbakti kepada-Mu. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Menurut perjalanan kehidupan kita kurang lebih seminggu hampir berlalu, penyertaan Allah sempurna di saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan. Kita akan menyatakan syukur sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih setia-Mu Tuhan. Tiada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Tiada alasan bagi kami untuk tidak berkata Tuhan Yesus baik. Tiada alasan bagi kami untuk tidak mengagungkan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau layak kami agungkan Tuhan. Ajaib dan dahsyat Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan, yang tak pernah timbul dalam hati kami, yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
Yesus, Engkau alasan kami ada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan dalam kondisi kehidupan kami yang bagaimanapun Tuhan. Kami hanya mau melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau melompat bergerak bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap melompat dengan saya sama-sama katakan amin. Ada sukacita sore hari ini, amin. Sekali lagi beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Minimal 5 orang katakan Yesus dahsyat. Minimal 5 orang, cari 5 orang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita akan bertanggung dengan Tuhan sore ini, amin. Yes. Bukan menarik, bukan menarik.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan berjalan hati kita yang terbaik. Biarkan setiap taburan firman yang masuk dalam hidup kita akan berbuah dan menghasilkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Kami akui Kau Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kau terang bagi saat gelap kami Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan persoalan hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Panjang manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi
oleh firman. Roh Kudus menolong kami semua. Kami siap sambut firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kita boleh ada lagi saat sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan, amin. Sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melihat flyer, boleh ditampilkan mungkin flyer yang ibadah raya tadi pagi atau yang kemarin sudah dibagikan. Hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul atau tema di sana, Believing Without Seeing, atau percaya meski tidak melihat. Katakan amin. Itu adalah iman saya dan saudara, percaya meski tidak melihat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi pagi dalam ibadah raya 1, firman Tuhan berbicara tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Thomas. Kita ketahui bersama siapa Thomas ini. Sedikit pengantar bagi kita semua, bahwa Thomas adalah salah satu dari murid Yesus yang pernah atau sempat meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Betul? Maka Thomas menjadi satu tokoh yang sangat ikonik. Orang sangat ingat sama Thomas. Jadi kalau orang ingat Thomas, orang akan ingat, oh Thomas, si ragu-ragu itu yang pernah meragukan Yesus. Sudah ingat perkataan Thomas yang dia bilang, sebelum aku melihat dan aku menjamah bekas paku di tangan dan di lambungnya Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu perkataan Thomas. Iman Thomas menuntut bukti. Tetapi Yesus Kristus yang sungguh adalah Tuhan, dia menjawab keraguan Thomas. Saat itu dia menampakkan diri. Kita baru memperingati Paskah. Dia telah mati dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menampakkan dirinya sama Thomas. Dia jawab keraguan-raguannya Thomas. Karena Thomas bilang sebelum lihat dan meraba tidak akan percaya. Maka Yesus datang langsung straight kepada Thomas secara pribadi. Dia katakan, Thomas, jangan engkau tidak percaya. Inilah lambungku dan inilah tanganku yang tertusuk oleh paku itu. Saudara perhatikan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dalam tubuh kemuliaan yang berbentuk bisa disentuh atau secara daging tubuh kemuliaan Yesus. Maka dengan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ada bekas tombak dan ada bekas paku. Itu membuat satu pernyataan dari mulut Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Maka kebangkitan Yesus, keilahian Yesus menjadi satu hal yang tidak terbantahkan. Haleluya. Itu dasar iman kita. Maka Yesus katakan kepada Thomas satu frasa yang sangat menyentuh. Engkau percaya karena engkau sudah melihat. Itu kata Yesus. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Itu saya dan saudara. Maka hari ini kita akan belajar. Ada satu ayat firman Tuhan lagi yang akan meneguhkan bahwa gaya hidup orang Kristen, baru dibilang, saudara sering dengar, kita sebagai orang percaya. Setiap kali orang bilang kita adalah orang percaya. Nah, orang percaya itu melekat sebagai identitas bagi saya dan saudara. Orang yang percaya kepada Kristus disebut orang-orang percaya. Nah, maka gaya hidup percaya itu harus menjadi pola yang melekat bagi saya dan saudara. Menjadi orang yang garis besarnya adalah percaya. Kita buka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Ayat ini sangat pendek saudara, dan ini ayat yang singkat tetapi sangat memiliki makna yang begitu dalam. Boleh ditampilkan di slide? 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Saya mau kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat bilang haleluya. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan haleluya. Saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang dia katakan kehidupan mereka sebagai seorang rasul
adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini kalau saudara buka Alkitab saudara dalam terjemahan King James Version atau terjemahan bahasa Inggris, saudara akan temukan di sana walk by faith. Hidup walk by faith, not by sight. Hidup kami adalah berjalan dalam iman, bukan dalam penglihatan. Amin. Kita hidup itu berjalan dalam iman, bukan dalam penglihatan. Sebab hidup kami, katakan hidup saya, yang kuat, hidup saya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Itu kemenangan saya dan saudara. Amin. Hidup seorang yang percaya Yesus, hidup seorang yang mengatakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, gaya hidupnya seharusnya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah saudara, hal ini menarik. Kenapa? Karena sesuatu hal yang menjadi natural dalam diri manusia, sesuatu hal yang sangat manusiawi, manusia itu harus lihat dulu, baru percaya. Karena hari-hari ini ya saudara ketahui bersama, kepercayaan adalah barang yang langka. Sama seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Susah mencari orang yang dipercaya, saudara. Sedangkan cari teman yang dipercaya susah, apalagi cari pasangan hidup. Iya, susah. Mau cari orang yang dipercaya. Sudah mau cari saja orang bermitra untuk kerja, susah atau gampang? Susah, karena hari ini terlalu banyak. Kalau orang Palu bilang DP putar balik, orang Palu bilang banyak koma. Nah, terlalu banyak orang yang tidak jujur, tidak murni lagi, tidak bisa dipercaya. Maka ada banyak kesaksian harus jatuh terpuruk dalam usahanya karena tertipu, ya begitu. Ditipu, tidak jujur, nggak bisa dipercaya. Jangankan orang lain, keluarga sendiri banyak yang tidak bisa dipercaya. Bahkan orang-orang seisi rumah banyak yang tidak bisa dipercaya. Begitu mengecewakan, saudara. Tapi dengar, ada kabar baik bagi engkau hari ini. Ada satu yang dapat pribadi yang kau bisa percaya. Itu Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau manusia boleh, dan emang natural manusia itu selalu mengecewakan. Hari ini dia panas, besok dia dingin. Hari ini dia baik, dia mau diantar, mau dijemput. Besok biar chat WA dia tidak akan buka, padahal dia online. Sakitnya tuh di sini, saudara. Kalau saya tuh saudara sedih sekali. Maksud saya kalau memang belum ada kesempatan, dia bilang lah, maaf belum bisa. Ini saya lihat dia online, saudara, dia tidak balas. Padahal saya tunggu-tunggu jawabannya itu sangat penting. Menyangkut urusan, kepentingan. Wah, gawat, saudara. Saya bilang, Tuhan Yesus, untung sudah belajar kemarin doa puasa dia bilang, kalau kami dianiaya, kami sabar. 1-2 kali itu cobaan, lama-lama orang bikin begitu penganiayaan itu. Sakit, saudara, betul. Apalagi kita butuh, mendesak, genting. Dia online, dia tidak baca, wah sakitnya minta ampun. Yang kemarin waktu dia butuh kita, waduh, memelasnya bukan main. Saudara pasti ada pengalaman dengan orang yang butuh saudara. Datangnya kayak apa, pas saudara cari, saudara butuh dia tidak ada, dia hilang. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Ada banyak orang yang kalau tidak ada bukti, dia tidak akan percaya karena terlalu banyak dikecewakan. Maka saya mau bilang hari ini, hidup saya dan saudara adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau manusia belajar akan asas kepercayaan ini, manusia itu harus ada pakai hitung-hitungan. 5 tambah 5, 10. Tidak mungkin jadi 11, jadi 12, atau jadi 13. Sudah paten, hukumnya 10. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tetapi hidup saya dan saudara adalah hidup oleh iman. 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Bukan Tuhan kita itu hebat dan berkuasa. Amin. Secara manusia mungkin tidak 5 roti 2 ikan? Tidak mungkin. Berjalan di atas air, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Orang yang lumpuh, saudara, bukan karena kecelakaan, ya, lumpuh dari lahir. Menurut medis itu mustahil disembuhkan. Kalau dari rahim, ya, dari kandungan susah menurut medis, menurut ilmu kedokteran. Tapi menurut Yesus, karena iman, orang itu disembuhkan oleh kuasa Yesus. Iman adalah sesuatu hal yang tidak terlihat, tetapi bukti dari apa yang engkau percaya. Amin. Itu yang disebut iman. Maka pengikut Kristus harus hidup di dalam iman, bukan karena melihat. Kalau saudara mau lihat,
Ibu gembala beras tinggal 2 liter. Kira-kira besok kita langsung makan bubur ini DP judul, atau puasa paksa. Itu menurut penglihatan. Tidak cukup lagi untuk anak sekolah besok, tidak cukup Tuhan. Kalau secara mata jasmani tidak cukup, mustahil. Tetapi dengar, gaya hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat bahwa Allahku sanggup memelihara aku. Amin. Kita sudah lihat melalui kebenaran firman banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan di luar nalar manusia. Apa yang bekerja? Iman yang bekerja. Karena mempercayai bahwa Yesus itu sanggup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar ayat ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Saudara baca ada ayat di atasnya 1 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Di sana judulnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, jadi tulisan ayat 7 ini adalah latar belakang. Pada waktu Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, saat itu jemaat Korintus banyak masalah, saudara. Banyak tantangan di jemaat Korintus. Bahkan saat itu Paulus juga sementara bergumul bagi orang-orang di Korintus zaman itu dengan orang-orang yang sementara mau meninggalkan kepercayaannya di masa lalu. Ya, saudara tangkap maksud saya. Jadi Paulus sementara bergumul dengan orang-orang yang tadinya tidak percaya Yesus dalam proses transisi dari tidak percaya mau jadi percaya. Nah, dalam proses itu ternyata mereka banyak mengalami yang namanya goncangan, pergumulan, tantangan. Maka Paulus menuliskan surat ini. Tetapi sebab itu kami tidak tawar hati, ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui sehari kepada sehari. Ini adalah ayat-ayat sebelum ayat 7 ini, saudara. Paulus sementara menanamkan bagi jemaat di Korintus, dan hari ini datang bagi saudara yang hadir tidak secara kebetulan. Amin. Nah, secara kebetulan firman ini datang, dan firman ini datang menguatkan saudara bahwa dalam ayatnya yang ke-8, ada ayatnya yang ke-7 ketika dicatat hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan lain, saudara, dikatakan di sana ayat ini berbunyi, hidup orang percaya berdasarkan iman kepada Kristus, bukan pada penglihatan. Jadi ayat ini berbicara, saudara, bahwa hidup orang yang beriman kepada Kristus bersandar dan meyakini penuh akan kebenaran firman Allah. Amin. Itu percaya yang dimaksud. Percaya yang dimaksud adalah bersandar dan meyakini sepenuhnya akan firman Allah. Haleluya, saudara. Bahwa kita percaya dengan sungguh semua yang dicatat oleh kitab suci yang saudara pegang hari ini, itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Karena kita bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Saudara, kalau cara hidup manusia selalu menuntut bukti, betul? Menuntut bukti. Jadi seakan-akan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dalam teori kehidupan sehari-hari, itu berarti tidak ada, tidak nyata. Jadi kalau yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Sama kayak saudara bilang, misalkan saya punya uang 2 miliar, mana itu uang? Karena cuma baca kita semua orang nilai boleh banyak, dan banyak orang jatuh karena omongan. Maka hari ini orang menuntut bukti. Jadi kalau tidak ada berarti nggak bisa dipercaya. Sedangkan nyata-nyata ada masih bisa tertipu, ya. Maka hari-hari ini kita begitu diyakinkan untuk mendefense diri kita supaya menuntut kalau ada baru dipercaya. Itu hukum kita secara lahiriah atau secara jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak salah, saudara. Itu benar. Untuk menjaga kita tetap menjaga kepercayaan dan tidak tertipu, berhikmat, amin, berhikmat. Tetapi dalam mata iman dan mata rohani yang berlaku adalah sekalipun tidak melihat harus percaya, amin. Itu yang berlaku bagi kehidupan rohani. Kalau kehidupan jasmani berlaku harus ada baru percaya, tapi kehidupan rohani berlaku sekalipun tidak ada, sekalipun belum melihat, sekalipun belum disembuhkan, sekalipun belum dijawab, percaya Yesus sanggup menolong. Amin. Itu iman, dan itu harus jadi pola hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca di sana, kenapa ayat ini dicatat? Karena pada ayatnya yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat 18 dicatat di sana.
Saya bacakan saudara, simak di Alkitab saudara, 2 Korintus 4 ayat 18 di atasnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, katakan amin. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Sebab yang kelihatan, yang saudara lihat semua ini sementara. Amin. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Semua keindahan dunia, saudara kalau punya banyak uang, saudara boleh bisa ke Santorini, saudara bisa ke mana, ke Paris, ke Prancis, ke Singapura, kemana saja, negara mana, pasti semua ada list. Kalau dia suka bola, pasti dia mau ke Spanyol, ada klub-klub bola. Kalau dia suka klub Inggris, dia pasti akan ke Manchester. Mau kemana saudara, ada negara-negara tertentu. Nah kalau dia K-popers, pasti dia akan ke Korea. Kalau uangnya lebih, dia akan operasi plastik. Saudara, nah jadi kita semua ada tujuan-tujuan tertentu yang mau kita tujui karena melihat bahwa dunia ini indah. Tetapi saya bilang saudara, semua yang engkau lihat dengan matamu hari ini, yang bisa engkau pegang, engkau raba, dan engkau lihat hari ini, itu hanya sementara. Katakan amin. Itu bukan kata ibu pendeta, itu kata Tuhan. Semua yang dilihat dengan matamu, semua yang engkau genggam hari ini, itu tidak kekal. Karena apa yang dilihat itu sementara, tetapi apa yang tidak terlihat, itu kerajaan sorga, itu kekal untuk selama-lamanya. Dan kita mengejar bukan apa yang dilihat oleh mata. Amin. Kita mengejar yang bernilai kekal. Katakan amin. Saudara mengejar 30 tahun saudara hidup, kerja pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Pada akhirnya hidupmu binasa karena engkau tidak mengenal Allah. Saya mau bilang penyesalan seumur hidup. Engkau dalam kekekalan. Habis waktu tanpa pengenalan akan Tuhan. Maka ada ayat firman Tuhan bilang, Amos pakai salah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka firman Tuhan hari ini datang. Jangan kita terlalu sibuk mengejar perkara dunia, karena perkara dunia itu hanya sementara. Kalau ada orang yang melukai saudara saudara, ini salah satu trik ya, hanya sementara, pasti berlalu. Kadang-kadang saya suka lucu saudara. Ada satu tagline di Facebook dulu saya pernah baca. Mungkin dia ada trauma dengan masalah ini, agak lucu. Jadi dia seperti komik-komik begitu. Kemudian dia tulis, aduh suka mau melayat tapi orangnya belum meninggal. Saudara, itu sindiran yang sangat guyonan, hanya satu kalimat, tapi sebenarnya menusuk sekali saudara. Itu terbersit doa dan harapan yang sangat-sangat keliru di dalamnya. Saudara, tentunya kita bukan mau jadi orang yang kayak begitu. Kalau ada orang yang melukai saudara, ada orang yang menyakiti saudara, saudara harus tekankan, saya mengejar apa yang tidak kelihatan. Jangan sampai iman dan manusia roh saudara rusak hanya karena saudara dendam, benci, bentrok, iri hati dengan sesama. Itu sementara. Katakan amin. Senggol kiri kanan, cuma sementara. Cuma sementara. Kalau ada dengan pasangan bilang, iya Toma, jangan marah-marah Ma. Jangan marah-marah Pak. Ya, cuma sementara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Kalau ada sesuatu yang berat menimpa hidupmu, dan ini kami sudah lalui. Dulu kalau ada satu masalah berpikir keras sampai sekeras-kerasnya. Sekarang saudara, hidup kami jauh lebih sehat karena kami menerapkan pola ini. Semua hanya sementara. Cicilan saja ada dalam waktunya saudara. Dia pasti akan habis. Hanya sementara. Apalagi pergumulan hidupmu, hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Kita menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Karena kita percaya apa yang kelihatan itu sementara. Jangan saudara sibuk kejar dunia, sibuk kejar perkara jasmani, saudara lupakan Tuhan. Yang saudara harus kerjakan adalah utamakan Yesus di atas segala-galanya. Maka segala sesuatu itu Tuhan tambahkan. Katakan amin. Jangan dibalik, tetapi carilah dahulu. Yang ditambahkan dulu dicari, baru nanti kerajaannya. Itu salah saudara. Yang harus diutamakan kerajaannya dulu dicari, dan semuanya Tuhan tambahkan. Apa itu semuanya? Makan, minum, pakai. Sudah baca ayat di atasnya, itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Amin. Tetapi kita percaya kalau kita utamakan kerajaan Allah, sedangkan nyawa Dia berikan, apalagi cuma makanmu hari ini. Amin.
Katakan amin. Sedangkan dia korbankan dirinya di kayu salib, bukankah itu lebih dari cukup untuk meyakinkan dirimu kalau Allahku memelihara aku? Amin. Jangan pernah ragukan, darah dan nyawa dia beri buat saudara. Apatah lagi pemeliharaannya atas hidupmu. Apatah lagi seruan doamu yang siang malam engkau panjatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Amin. Dan telinganya tidak kurang tajam. Haleluya. Maka hari ini kita hidup karena percaya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan bilang, ayat firman Tuhan saya suka begini. Dia buka kain kabungku dan dia buka dan dia buat aku menari-nari. Tuhan menaruh senyuman yang lama hilang saudara dalam diri kita. Karena tantangan, karena masalah, karena pergumulan. Yang tadinya skincare-nya mahal, tapi sekalipun mahal, tapi kalau tidak ada sukacita dan damai, percuma. Sudah mau pakai skincare macam apa? Skincare terbaik adalah sukacita surga. Akan membuat wajahmu glowing and glowing and glowing. Amin. Coba tes, pakai itu sukacita surga yang dari Tuhan. Sukacita surga saudara bisa dapatkan kalau saudara melekat sama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin ada banyak senyuman yang lama hilang. Ada banyak tawa yang lama hilang karena kepedihan, karena kekecewaan. Sore hari ini Allah kembalikan lagi senyuman itu. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Bahwa semua yang sementara ini tidak lama, pasti akan sirna. Tapi kita mengejar apa yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini ada orang yang mulai melemahkan imanmu, karena fakta, kenyataan yang ada di depanmu sulit membuat engkau percaya. Bukan begitu? Saudara mungkin berdoa sama Tuhan, vonis dokter seperti ini. Ini yang divonis oleh medis seperti ini, harus begini Tuhan. Tetapi dengar, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Itu kuasanya Yesus. Saat engkau berseru dan beriman, pendarahan 13 tahun Tuhan sembuhkan seketika itu juga. Karena iman. Amin. Tiada perkara yang terlalu mustahil bagi Tuhan. Orang mungkin bilang mana bisa sukses, cuma anak petani, cuma orang susah dari kampung, tidak mungkin. Tidak sarjana, tidak sekolah tinggi, tidak mungkin. Saya mau bilang, kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Maka itu jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Kristus. Hal yang terutama, kita bukan hanya mengejar mujizatnya. Itu nomor sekian. Bonus itu bagi saya dan saudara. Yang pertama kita percayai bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kalau saudara sadari dia Tuhan yang hidup, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada juru selamat selain Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita dapat diselamatkan. Saudara akan pegang itu menjadi sauh. Apa itu sauh? Jangkar. Menjadi jangkar yang kuat, ditancapkan di dasar. Itu Yesus. Maka nama gereja kita Cornerstone, batu penjuru, yang olehnya kita dibangun di atas batu penjuru itu, Yesus Kristus. Jangkar kekuatan iman kita hanya Yesus. Sekalipun tidak melihat, tetapi percaya. Saya mau bilang begini saudara, ada banyak orang yang hari ini dengan kenyataan dikecewakan. Betul? Ada banyak orang yang hari ini tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan imannya, hanya karena kenyataannya begitu pahit. Tapi saya mau bilang, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Yang disebut dengan iman, engkau terima sekalipun engkau belum mengerti. Katakan amin. Amin. Engkau percaya sekalipun bagi daging itu sakit, engkau terima bahwa semua yang Allah buat mendatangkan kebaikan. Itu yang disebut dengan iman. Sekalipun engkau terima dengan sakit, kenyataannya pahit, tapi oleh iman engkau percaya Allah tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya dan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir, ayat 5, 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga. Katakan amin. Suatu tempat kediaman yang kekal. Katakan amin. Amin. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Katakan haleluya. Tuhan sudah menyediakan satu tempat di sana saudara. Di negeri, di belakang langit biru ada mahkota saya dan saudara. Dan kita beriman, sorga itu nyata, Yesus itu nyata. Ada mahkota bagi barang siapa yang setia sampai akhir. Itu iman kita. Saudara, saya mau bilang begini, kalau hanya perkara jasmani, makan minum, persoalan pergumulan, engkau ingkari Tuhan,
Betapa sedihnya hati Tuhan, terlalu dangkal pengiringan kita. Karena dasar iman kita, kita percaya kemah tubuh ini akan dibongkar. Kemah yang dimaksud ini adalah tubuh jasmani saya dan saudara. Suatu saat kemah yang saudara diami ini, atau tubuh ini yang dimaksudkan, akan dibongkar. Saya mau bilang, saudara mau kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, suatu saat saudara akan temukan kematian. Amin. Lihat wajah kiri kananmu, dia tidak kekal, saudara. Yang cantik itu akan keriput, yang sehat itu suatu saat akan merosot dan akan menjadi tua. Tidak ada yang kekal. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini, tubuh ini dibongkar, Allah sudah menyediakan kemah kita di sorga. Itu bagi saya dan saudara yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Setia sampai akhir, saudara. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan mundur dari pengharapanmu karena Kristus. Sekalipun kenyataannya pahit, dengan iman engkau percaya, Yesusku tidak pernah berubah. Yesusku tidak pernah gagal. Yesusku tidak pernah lalai. Dan Yesusku tidak pernah tinggalkan aku. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Engkau pulang bawa berkat yang besar. Engkau pulang bawa kekuatan iman yang baru. Bahwa sekalipun kenyataannya menyakitkan, imanku akan tetap percaya Allahku sanggup menolong aku. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, saudara. Hari-hari ini mungkin ada banyak engkau yang mulai meragukan Tuhan. Ada banyak engkau yang mulai kehilangan pengharapan hidupmu. Karena kesedihan, karena ditinggalkan, karena kekecewaan, karena pergumulan, karena tantangan, karena sakit, karena doa yang belum dijawab. Firman Tuhan datang bagi engkau. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya bahwa Allahku sanggup untuk menyediakan rancangan yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar. Ku hidup karena, yes, Dia yang berjanji
percaya Yesusku lebih besar. Kami pulang dengan iman yang baru. Tuhan mengembalikan senyuman di hidup kami yang lama hilang. Tuhan membuka kain kabung kami. Tuhan membuka kembali canda dan tawa kami, sukacita kami yang baru. Dari tempat ini ada semangat yang baru, ada spirit yang baru, ada kebahagiaan yang baru yang kami bawa pulang. Karena Yesus bersama dengan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini sudah jatuh di tempat yang tepat, akan bertumbuh dan kami akan praktekkan dalam hidup kami. Hidup dalam iman percaya. Kami akan berikan korban persembahan. Adalah satu kehormatan bagi kami oleh menabur bagi pekerjaan-Mu. Kami percaya persembahan kami semuanya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Kami beri korban persembahan. Haleluya. Amin. Selamat datang kembali. Terima kasih kepada hamba Ibu Gembala yang telah menjadi saluran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk tertibnya nanti untuk pengantaran di depan dari samping kiri saya, dari Pak Maron dan Ibu Pendeta. Besarkan nama Tuhan.
tidak, iman yang kuat, iman yang kokoh. Tuhan karuniakan di hati kami, agar situasi dan keadaan tidak menggoncang iman kami, tapi kami tetap berpengharapan bahwa Kristus satu-satunya Tuhan yang benar. Malam hari ini Tuhan, memang hamba memberkati bangsa dan negara. Diberkatilah Indonesia. Berkat yang besar dari Tuhan menjadi bagian milik bangsa dan negara kami. Indonesia aman, Indonesia makmur, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya Indonesia terjadi hujan lawatan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami melepaskan berkat bagi daerah kami. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami yang hidup dan tinggal yang ada di Kota Bungku, biar semua kami jemaat Tuhan mampu menjadi berkat. Kami percaya dengan sungguh dari Cornerstone akan ada terang kemuliaan Allah menjangkau semua orang-orang yang belum percaya yang ada di Bungku, suku asli Bungku Tobelala, saudara-saudara kami Domba Kedah dan Debayot, dalam nama Yesus menerima cahaya kemuliaan Injil. Mereka mulai percaya sebagai Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya, jadikan kami saksi-Mu Tuhan, jadikan kami berkat di mana Tuhan taruh kami, di sana adalah mimbar kami untuk menceritakan tentang Kristus. Bapa di sorga, di sepanjang minggu ini umat-umat-Mu akan beraktivitas. Bahkan mungkin ada yang melanjutkan pekerjaan, bahkan mungkin akan ada yang bepergian keluar kota, pulang ke kampung halaman masing-masing. Allah hentar dan Allah sertai yang akan berpulang kampung masing-masing melalui darat, laut, udara. Allah jaga, Allah lindungi, Allah tolong, dijauhkan dari segala celaka maut, para bahaya kami tolak dalam nama Yesus. Pergi dan kembali umat-Mu tiba dengan selamat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan Bapa, kami percaya seluruh kehidupan kami yang hadir malam hari ini, Allah akan menyertai kami, Allah akan menolong kami dengan semua hal yang dikerjakan oleh kedua belah tangan umat-Mu. Allah berkati, Allah buat berhasil. Di tangan orang yang takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebab kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dan susah payah tidak akan menambahinya. Ketika kami setia, berkat yang besar Tuhan anugerahkan. Dan Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan semua jemaat Cornerstone. Kami percaya di sepanjang minggu ini adalah minggu pertolongan, minggu mujizat dan minggu berkat bagi kami. Allah menjaga hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Biar semua jemaat Cornerstone, kami semua yang hadir makin hari makin serupa dengan Kristus. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, biar Kristus tinggal dalam hidup kami. Yesus yang makin bertambah-tambah, kami yang makin berkurang-kurang. Kedagingan kami semakin berkurang. Biarlah buah-buah roh itu makin nyata dalam hidup kami masing-masing. Kami menjadi orang Kristen yang berbeda, karena kami ada Kristus dan kami menyatakan kasih Yesus dalam setiap kehidupan kami. Hari ini pemudi Cynthia berhari ulang tahun, genap 22 tahun kasih sayang Tuhan. Ke dalam tangan kanan dan tangan kiri Tuhan ada kekayaan, kehormatan dan umur panjang. Diberkati pemudi Cynthia Tuhan dengan masa depan yang terbaik. Segala cita-cita dan harapan Allah jawab tepat pada waktunya. Masa mudanya diberkati oleh Tuhan, dan dia menjadi pemudi yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, setia melayani Tuhan. Di usia yang baru Allah akan terus menolong dia meraih janji-janji Tuhan. Dan malam hari ini kami semua yang hadir, kami percaya tidak ada kami yang dilewatkan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternak